Yang saya hormati rekan-rekan KKN Desa Sindang Mekar serta siswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat iradahnya kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan apik. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para atba'u, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik, di sini perkenankan saya. Udah pada tahu belum nih namanya? Siapa saya? Udah? Belum. Perkenalan nih, perlu. Oke. Perkenalkan, nama saya Tina Hartini dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memandu acara yang berjudul dengan Remaja Undercover, Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Pelajar dan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi diskusi dan door prize, yang keempat, pemberian sertifikat, yang kelima, doa, yang keenam, penutup. Baik, beranjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pada materi ya nih, teman-teman masih pada semangat gak? Tapi semangat. Ya. Masih pada semangat gak? Semangat. Siap. Mau games dulu gak nih? Mau. Siap, games dulu ya sebentar. Jadi sebelum pematerian kita ice breaking dulu biar pada semangat nih. Sekarang coba tangannya diangkat ke atas. Jangan atas saja. Kemudian putar tangannya. Putar. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Pegang bahu. Enggak fokus. Sekali lagi. Tangannya ke atas. Putar tangannya, putar. Perlahan, dipercepat. Pegang telinga. Masih belum ada fokus. Gimana nih ya? Udah pada semangat? Semangat selalu ya pastinya. Oke. Mungkin kita masuk ke penyampaian materi ya teman-teman. Izinkan saya menyampaikan CV pemateri terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Andri Yatno SH, lahir di Tasikmalaya 25 Desember 1975. Adapun riwayat pendidikannya, beliau di Fakultas Hukum Universitas Pasundan 1995 sampai 2000 dan sekarang Magister Hukum Kenotariatan 2021. Adapun jabatan beliau yang pertama yaitu Presidir Silgar dan Partner, kemudian Ketua DKM Unpas 1999 sampai 2000. Yang ketiga yaitu Sekretaris DPC Peradi Garut, kemudian Ketua LBH Garbi Jawa Barat, kemudian Kabid Hukum Segi Garut, kemudian Kabid Hukum Gelora Jawa Barat, dan yang terakhir yaitu bidang advokasi PGRI Garut. Masya Allah sekali ya teman-teman, sangat luar biasa sekali materi kali ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman ya. Baik, langsung saja.
Kepada pemateri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, kenapa saya ngomong semangat pagi? Biasa kalau pagi itu kan butuh orang. Semangat pagi. Kalau jam-jam segini kan jam ngantuk, betul ya? Jam ngantuk. Makanya biar bergembira terus, kita harus merasa pagi hari seperti ini. Ya, saya nggak apa-apa, saya berdiri ya, nggak apa-apa berdiri. Ya, adik-adik semuanya. Alhamdulillah, sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Bandung ya, UIN ya, yang telah mengundang kami untuk penyuluhan hukum seperti itu ya. Sebelumnya mungkin kita kenal maka kata sayang mungkin ya. Kita harus berkenalan dulu ya sama adik-adik ini. Ada berapa orang? Kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 2 ya? Jurusan apa nih? Nah, sebentar. IPA, cuma ini IPA. IPS apa IPS? Mana IPS? Kita kenalan dulu deh. Saya Anton Widiatno ya. Tapi bukan orang Jawa ya. Kira-kira saya orang mana? Orang Jawa Barat atau Jawa Tengah? Tahu dari mana? Oh, ya, betul. Siap. Kantor saya namanya Silgar M. Patras. Saya perkenalkan satu-satu ya. Sini, Anda nih. Ini rekan saya, masih bujangan. Namanya Dani Ramadan, SH ya. Beliau sudah lulus, sekarang menjadi advokat muda ya. Dia tinggal di Cikajang ya. Jadi di kantor kita itu masih muda-muda. Yang paling muda saya tentunya ya. Oke. Yang kedua, Ang Hasnan. Ini Ang Hasnan. Ini Ang Hasnan. Hasnan ya, Muhammad Hasnan. Ini juga merupakan advokat muda ya. Namanya Husaini ya. Muhammad Hasan Husaini. Oke. Yang ketiga, sini, Neng. Ini namanya Lupia. Lupia, bukan lumpia basah ya. Bukan Lupia. Ini juga advokat muda ya, lulusan Unisba ya. Yang terakhir ini adalah ini plus buat Teh Amel. Plus dulu. Ini Teh Amel ya. Sama lulusan UIN ya. Jurusan ilmu hukum. Jadi ini di antara mereka saya yang paling muda. Ya, itu saja teman-temannya. Tempat kami di Jalan Sinuwangi, Pami Ayah alun-alunnya, di pinggirnya bekas TK, itu tempat saya, tempat kita ya, seperti itu. Oh ini juga sama, ini bagian dari tim saya nih, namanya TAI ya. TAI juga tim kita ya, di kantor hukum Sigar Patras. Udah kenal? Coba berdiri TAI. Ini TAI ya. Gak ada yang mengajar ya, belum ya? Ini TAI, ini luar biasa. Kalau mau bikin konten ke beliau, jago. Oke, sip. Ada yang bertanyakan? Enggak ya? Ini turun, coba balik lagi. Balik lagi ke CV-nya, CV saya dong guys. Kalau kita manggilnya bros, apa tau bros? Brother and sister. Bros, semangat pagi bros. Pagi dong, makanya keras. Semangat pagi. Ini CV kita ya, CV saya. Kira-kira bapak dan ibu kalian itu ada yang sepantar saya nggak? Kayaknya tahun 75.
Ada kayaknya. Sebelum berlanjut ya, dari teman-teman Sema Muhammadiyah, ada yang ingin jadi atau masuk fakultas hukum tidak? Coba cum, ada berapa orang yang ingin jadi hakim, yang ingin jadi advokat, ada ya? Yang ingin jadi jaksa, yang ingin jadi polisi, penegak hukum ada nggak? Itu ya, ada orang ya. Kalau misalkan teman-teman, jadi hukum itu luar biasa teman-teman. Kenapa luar biasa? Kita belajar di fakultas hukum itu belum tentu jadi advokat dan pengacara, ya. Karena hukum itu dari semua sudut, dari semua sisi, pasti ada hukum, pasti ada aturan, ya. Jadi banyak tuh yang tadinya sarjana hukum kerja di pegawai jadi di bank, yang tadinya sarjana hukum kerja di kementerian, yang sarjana hukum kerja di sosiologi, kerja di mana-mana lah. Atau yang tadinya sarjana hukum kerja juga jadi guru. Jadi belajar di fakultas hukum itu asik ya. Karena semua elemen masyarakat, elemen pendidikan itu ada di sana semuanya. Ketika ada manusia, pasti ada hukum. Nah, saya nanya ya ke teman-teman ya, guys ya, saya nanya ke guys, ke bros nih. Hukum ya, hukum. Hukum itu apa sih? Ada yang tahu nggak, Cum? Ada yang tahu nggak tentang hukum? Apa itu hukum? Kenapa? Keadilan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Apa sih itu hukum? Ada yang tahu mengenai hukum? Peraturan. Ada lagi? Hukum? Yuk kita bedah kita bedah otak kita sambil belajar ya teman-teman, karena teman-teman tuh belajar. Ayo guys, apa hukum? Tadi ada aturan, ada keadilan, apa lagi? Apa itu hukum? Yang belakang, tahu hukum? Apa? Pernah dihukum nggak? Pernah dihukum? Jadi apa hukum itu? Sanksi, oke. Ada lagi? Toleransi, masya Allah. Ada lagi? Apa? Ini dirakuin. Kira-kira hukum itu apa? Apa? Dai apa ilmunya? Yang baca ilmu hukum apa itu? Oke. Mengatur dan untuk penertiban masyarakat. Ada lagi? Yang lebih tepatnya apa itu hukum? Ada? Teman-teman, ada nggak? Sanksi, oke. Konsekuensi luar biasa. Apa? Ada? Aturan, ya. Jadi sebetulnya ya, yang disebut hukum itu apa yang dimaksud oleh teman-teman? Adanya aturan. Apalagi tadi? Keadilan. Keadilan bagian dari hukum kayaknya. Justice ya. Bisa mungkin ya. Tadi adanya sanksi, betul nggak? Itu adalah hukum. Ada ketertiban. Tujuannya hukum seperti itu, adanya ketertiban atau menertibkan. Tadi menelurkan keadilan. Jadi teman-teman sebetulnya ya paham mengenai hukum tapi tidak bisa mengartikannya, belum bisa. Nah, saya tanya ke teman-teman, ketika teman-teman masuk di sekolah ini, di Semang ya, ada aturannya nggak? Ada aturannya kan? Apa saja aturannya, teman-teman mengetahui nggak? Guys, Los, teman-teman mau tahu aturannya nggak di sini? Yang pertama ya Muslim, itu karena Muhammadiyah. Yang kedua harus berjilbab atau menutupi aurat, itu aturannya karena masuk sekolah Islam. Ya, tepat waktu jam 7 ya, sekolah jam 7 atau misalkan keluar sekolah jam 12. Benar nggak? Itu aturannya. Apabila ya, tapi itu aturannya. Tujuannya apa?
untuk supaya tertib, benar nggak? Tujuannya, ya. Jadi teratur lah. Nah, terus hukum itu jadi seperti apa gitu kan? Hukum itu seperti apa? Hukum sifatnya tertulis tidak? Tertulis. Terus ada yang ngomong? Hah? Masya Allah, luar biasa. Pernah belajar ini nggak? MPKN nggak? Kalau orang IPS baca tata negara nggak? Belajar. Pasti mengerti. Jadi hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Itu hukum. Jadi adat istiadat misalkan nih, Neng, untuk nongkrong hareupeun pantok bisa nonton jodoh. Terus deh. Itu adalah hukum. Hukum tidak tertulis. Sanksinya ada? Ada nggak? Ada nggak? Peringatan. Ya. Sanksinya ya mungkin abstrak ya, tapi itu bagian dari hukum. Ya, adat istiadat. Misalkan, Neng jangan makan pakai tangan kiri. Hukum nggak? Diatur nggak? Diatur dalam hadis. Terus deh, ada di Al-Quran nggak? Tidak ada, adanya di hadis. Kok saya lebih tahu, bahkan saya bukan dari pesantren loh. Itu hukum. Jadi hukum itu luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi kenapa sih teman-teman nggak tertarik pada hukum? Cuma 2 orang gitu kan. Padahal step by step ketika teman-teman masuk ke sekolah ada aturan. Masuk nanti dimulai SMP nih, SMP masuk SD ya, TK ya, ada aturan ya. Pakai baju juga aturan nggak? Masuk ke SMP ada aturan. Masuk ke SMP ada aturan. SMA ada aturan, benar nggak? Oke. Terus norma hukum bukan? Hukum juga. Kalau norma artinya apa? Norma apa? Kalau misalkan kesusilaan, itu aturan bukan? Hukum bukan? Itu bagian hukum juga, mengatur kesusilaan. Hukum juga. Jadi hukum sangat luas. Teman itu di sini juga ada hukum tuh, bukan mahrumnya ya. Jadi kan itu juga hukum juga, benar nggak? Nah, kita di Sindar itu diamanai untuk materi tentang kesadaran hukum ya, Neng ya. Kalau kesadaran hukum ya apa sih? Sadar itu apa sih, tahu nggak? Ngerti nggak? Saya juga mengerti sadar itu apa. Nggak tahu ya. Lu udah sadar belum? Ketemu sih. Sadar itu bisa mengetahui. Apalagi sadar apa mengetahui ya? Sadar mengetahui. Apalagi sadar itu? Berita juga sadar. Itu juga. Berita juga sadar. Ya. Apalagi coba sadar? Banyak ya sadar itu. Tapi kita jadi di sini makanya sering ngajarin orang gitu, ngajarin orang untuk melek hukum itu atau gimana nih tujuannya? Iya seperti itu. Luar biasa. Aplaus dulu buat kita semua. Aplaus dulu buat kalian yang luar biasa. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya pengen ngobrol sih. Senang sih di sini kayak anak-anak saya gitu. Sepantaran. Nah, yang anak saya punya. Itu usianya berapa tahun? Anak saya itu 16 tahun. Cuma kelas 3 SMA sekarang. Di pesantren di Tasikmalaya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Sok nanya lah. Nanya tentang apa saja. Sok mau nanya tentang apa? Asal jangan matematika aja. Ada pertanyaan ya? Tadi mengenai sadar. Hukum sudah jelas. Tinggal disambungin ya. Mengetahui tadi kan insaf, melek itu kan sadar. Hukum, norma, aturan ya untuk menertibkan, menjadi adil supaya teratur, itu adalah tinggal disambungkan
kesadaran hukum. Next, sis. Nih, bacain dong, bacain. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Tahu kan, luar biasa. Puas dulu buat kita semua. Kasih semangat nih. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar Anda hari ini? Kalau kata orang banyak, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ada di sini muslim. Muslim semangatnya. Saya supaya semangat lagi ya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Aplaus lagi buat kita semua. Saya bacain ya. Apa kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Ya, gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini sudah sadar karena pergi dari rumah ke sini dalam keadaan sadar, benar kan? Nah, dalam ilmu hukum itu ada yang namanya cakap. Kalau usia teman-teman ini dikatakan cakap nggak? Usia 16 tahun. Cakap nggak? Cakep. Terus, guys, saya cakep nggak? Bener cakep? Salah laki-laki lah, pasti ganteng. Ganteng nggak? Ganteng. Kalau ini ganteng nggak nih? Ganteng juga lah. Luar biasa. Aplaus lagi buat kita semua. Ya seru nggak ada yang nanya sih tuh. Ada yang nanya nih. Tadi sampai mana tuh? Sampai mana? Cakap ya. Jadi kalau dibilang cakap itu berarti ya pertama usianya kalau menurut KUHP ya itu usianya 21 tahun. Kalau menurut di pengadilan agama yang menikah tuh ya usianya 19 tahun. Jadi teman-teman belum bisa menikah sebelum usia 19 tahun. Harus ada dispensasi dulu seperti itu. Tapi cakap di sini undang-undang hukum. Ada hukum perdata KUHP itu cakapnya itu 20 tahun. Tetapi ada juga dalam hukum pidana itu disebut cakap itu ketika usianya belum 17 tahun. Gitu kan. Makanya kalau dalam pidana itu ada namanya pidana anak. Apabila ya, anak tersebut bukan dugaan tindak pidana. Ya, cakap di sini berarti usianya harus cakap ini ya. Bisa minimal 19 tahun menurut kalau mau menikah gitu kan. Kalau melakukan perbuatan hukum perdata 21 tahun. Yang ketiga, yang kedua, tidak gila. Sadar. Teman-teman gila nggak? Enggak. Gila. Kalau gila mindalik ya. Gila gitu kan. Gila enggak? Cakap gitu kan. Sadar ya. Tadi kan sadar. Sadar, cakap, tidak gila gitu kan. Cakap ya. Terus apalagi ya? Yang itu cakap berarti di bedah banyak banget seperti itu ya. Nah, saya ingin menerangkan mengenai kesadaran. Saya yakin teman-teman sudah sadar lah. Ya, sudah sadar, tinggal membiasakan diri teman-teman ketika teman-teman berada dalam sebuah aktivitas ya. Itu membaca aturan, menganalisa aturan. Setelah itu melaksanakan. Ya. Sehingga tahu mana yang benar, mana yang tidak. Teman-teman pernah baca aturan di sini tidak? Atau hanya mendengarkan saja? Mendengarkan ya, tapi kebanyakan tidak pernah membaca aturan di sini, benar nggak? Mulai hari ini membiasakan membaca, menganalisa. Membaca itu asik, teman-teman ya bisa kemana-mana, bisa ke dunia mana gitu kan. Luar biasa. Saya membiasakan sama anak-anak saya itu di rumah, kalau di rumah yang saya sediakan itu apa? Komik gitu, novel gitu kan ya. Sampai sekarang sama ibunya dibeli novel gitu kan.
saya ajak nonton bioskop juga, nonton musik gitu kan, biar tahu lah, walaupun dari pesantren gitu. Walaupun hafalannya udah lumayan, masih 10 juz gitu ya. Tapi saya suka bawa nonton musik, bioskop, gitu kan, gaul gitu kan ya. Biar tahu dunia luar seperti itu. Teman-teman suka musik gak? Ada yang tidak musik? Ada yang tidak suka musik? Kenapa? Tidak suka? Suka musik? Oke. Atau diharapkan? Diharapkan. Oke. Jadi sadar ya. Lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Sebelum lanjut nih. Karena kita punya channel ya. Channelnya apa Bu? Neng. Nah, punya HP nggak? Coba buka HP-nya masing-masing. Di bawah. Dilarang benar ya. Nanti di rumah buka HP-nya, buka channel YouTube kita, namanya Sigar 14. Saya sudah banyak nih teman-teman harus subscribe, like, and share. Ya, siap? Saya tagih nanti di akhirat nanti. Harus wajib, ya, harus ya. Ya, pokoknya paketin lah dari dulu. Oke, subscribe ya, Sigar and Partner, Silgar ya, bukan Siregar. Silgar and Partners ya. Terus di IG-nya namanya Bu Silgar IG ya, Facebook juga semuanya. Like ya. Teman-teman, karena kita juga mengedukasi. Lanjut. Ada klasifikasi kesadaran hukum. Nah, yang pertama tentunya adalah kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Ya, teman-teman ya. Di sini orang tuanya masih lengkap? Ada yang utang sudah tidak ada? Ada siapa? Kita doain ya supaya Allah gitu kan menghadiri yang sudah tidak ada orang tuanya, surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang lengkap ya, ada orang tua, ada ibu dan bapak, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentunya kesadaran hukum itu dimulai dari keluarga. Betul nggak? Nah, orang tua kita, ibu dan bapak kita mendidik kita dari kecil. Itu adalah bagian dari hukum. Jangan misalkan ya, punten ya. Ada yang suka merokok nggak? Ada ya. Oke. Rata-rata orang tua kita itu jangan menyuruh merokok ya waktu sekolah, benar nggak? Nah, itu bagian dari pendidikan keluarga. Misalkan, ya sadar gitu kan, bahwasanya jangan pernah yang pertama mencorengkan nama keluarga. Jangan berbuat hal-hal punten ya, karena hari ini ya adalah harinya teknologi. Semua pun bisa diperoleh, apapun bisa dikenali seperti itu ya. Tetapi impactnya teman-teman akhirnya ada pergaulan bebas. Ya. Teman-teman hati-hati di situ ya. Masanya teman-teman ini remaja itu masanya apa ya, ABG itu apa sih ABG itu ya, anak baru gede ya. Jadi masa-masanya cari jati diri gitu kan, gampang terayu gitu kan, hormonnya lagi gede teman-teman, hormonnya lagi gede, gampang gitu terayu sama laki-laki sama, gampang hormonnya. Ini teman-teman mau dewasa ada belum 17 pasti kasih tahu, hati-hati dan ingat orang tua. Kalau Allah memang harus utama, tapi agak jauh juga teman lihat orang tua. Kalau saya melakukan ini, aduh orang tua saya akan sakit, ngerti nggak? Itu juga aturan untuk menyedarkan teman-teman seperti itu. Ya akhirnya orang tua mendidik kita dan menyekolahkan kita, ya dari mulai TK gitu kan. Sekolah agama masih ada di sini. Kalau zaman saya namanya sekolah agama gitu kan, hanya dibilangin sekolah agama.
Ya, sekolah yang kecil. Ngaji itu untuk apa? Untuk menyadarkan kita di lingkungan keluarga. Terus kan ke orang tua suka sultanan nggak? Sultanan, ya sultanan gitu. Terus kalau berangkat sekolah kita sultanan lagi, terus salam, terus suka berdoa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Harus ya dibiasakan ya, karena Islam itu luar biasa ya. Semuanya Islam itu lengkap lah gitu kan. Jadi teman-teman juga beruntung ya, di posisi seperti ini. Ada yang ditanyakan teman-teman? Karena terkesal gitu. Saya yakin teman-teman udah kesel pengen pulang nih. Betul nggak? Ada yang tanyakan nggak guys? Oke siap. Siapa? Bos. Kalau misalnya kita kuliah di hukum, ada antara pasal sama rakyat. Oh, siap. Ada yang bisa menjawab tuh? Boleh kita jawab? Jadi ditanyakan oleh siapa namanya? Ahpil Al-Haqi, luar biasa. Al-Haq ya. Jadi saya bilang ya, fakultas hukum sangat luar biasa ya. Semua sudut itu ada hukumnya dan normanya. Jadi ditanyakan luar biasa juga ya. Apakah ketika saya masuk ke fakultas hukum harus tahu pasalnya? Sampai sekarang juga saya nggak hafal pasal-pasalnya terlalu banyak. Undang-undang juga terlalu, apalagi ini undang-undang cipta kerja dibuat. Jadi nggak perlu hafal. Nanti teman-teman akan paham mengenai hukum. Teman-teman juga kuliah di tempat lain ada namanya pengantar ilmu hukum kalau nggak salah. Betul nggak? Kuliah di misalkan sosiologi di ada juga nanti pengantar ilmu hukum. Jadi di semua fakultas juga ada pengantar ilmu hukum. Untuk apa? Untuk teman-teman menjadi sadar hukum gitu kan. Pernah bersadar ada nggak dulunya pengantar ilmu hukum ada nggak? Ada lah. Keluarga negaraan ada nggak? Ada. Itu kepegangan hukum, ya, supaya teman-teman sadar. PPKM belajar? Belajar. Yang belakang, nama saya siapa deh? Ini yang belakang nih, yang senyum-senyum. Nama saya siapa? Itu. Om siapa nih? Pak siapa nih? Oke. Nama saya siapa? Senyum, applause lagi buat kita. Yang keras. Takbir. Kita lanjutkan teman-teman, yang kedua adalah kesedaran hukum di lingkungan sekolah. Berangkat pagi ya, pulang berangkat biasanya? Jam 4 ya? Pakai baju gitu kan, harus sesuai dengan aturannya. Ya. PR sudah dikerjain gitu kan, benar kan? Itu bagian aturan. Nah, teman-teman semua, teman-teman oleh Bapak Ibu kita itu untuk sadar, terutama adalah diri kita sendiri. Jadi saya harus sadar mau kemana kita ini. Teman-teman semua ya, jangan salahkan orang tua. Nanti ke depannya kalau teman-teman belajar setengah-setengah, karena yang akan membawa teman-teman adalah diri teman sendiri. Ya, yang membawa adik semua dari semua diri adik itu. Jadi jangan sampai adik-adik semua itu menyesal di kemudian hari ketika teman-teman sudah tua, sudah seperti saya, tidak sekolah, ya. Dan jangan pula putus asa ketika orang tua kita pun tentunya kurang mampu, karena masa depan itu adalah milik Allah Ta'ala. Di zaman sekarang banyak sekali beasiswa yang kita manfaatkan. Ya, keberhasilan teman-teman tentunya bukan orang tua, tapi diri kita. Bukan orang lain adalah guru. Guru kita hanya mendorong saja biar teman-teman sukses, sadar gitu kan, menyadari diri kita.
Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, ku anfusikum wa ahlikum, artinya apa coba? Ada di sini kan, coba yang laki-laki apa artinya? Yang ini siapa namanya? Ada yang tahu artinya ku anfusikum wa ahlikum nar? Masa nggak tahu? Teteh tahu ini yang pakai kacamata nih? Teteh ini tahu nggak? Yang belakang ada yang tahu nggak? Ku anfusikum wa ahlikum nar? Acungkan jempolnya. Ada yang tahu nggak? Aduh, Masya Allah, itu paling luar biasa tuh kata-katanya. Teh artinya apa teh? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah diriku, ya. Diriku bukan dulu orang lain. Ku anfusikum. Wah, lalu keluargamu. Lalu rumah kita, lalu keluarga. Dianalogikan ya teman-teman semua. Bukan narnya di sini kalau menurut saya sih ya. Tetapi kehidupan kita untuk diri kita supaya berhasil lah. Tujuan ku anfusikum walaupun nanti di akhirat. Di dunia ini teman-teman harus sukses gitu. Suksesnya itu bukan oleh orang tapi diri kita teman-teman. Siap untuk sukses? Siap. Yang keras doang masa mau sukses? Siap. Siap untuk sukses? Siap untuk sukses? Siap. Luar biasa. Aplaus buat kita. Yang keras aplausnya, mana aplausnya? Mana aplausnya yang keras? Terus. Stop. Itu biar teman-teman juga sadar. Sudah sadar tapi harus sadarkan lagi ya, luar biasa. Yang ketiga, kesadaran hukum kedudukan masyarakat. Masyarakat, teman apa itu artinya? Ada yang tahu tentang masyarakat? Masyarakat. Lingkungan dulu nggak? Artinya apa lingkungan? Tempat tinggal bisa. Apa lagi? Tempat beradaptasi. Wah, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Tempat pulang. Ada lagi? Kita ada tambahan teh lingkungan apa teh? Agak lingkungan apa ya? Kalau masyarakat apa? Penduduk. Wih, keren banget tuh, benar sekali. Plus buat beliau loh. Plus. Sekumpul masyarakat. Di situ ada masyarakat, di situ ada bapak hukum. Ya, teman-teman. Benar nggak di masyarakat di tempat lingkungan kita ada aturannya? Ada. Tapi tidak Jadi secara singkatnya disebutkan hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ini ilmu teman-teman ya. Kalau yang ada sanksinya itu berarti apa? Tertulis kan ya. Misalkan mencuri ya, itu ada sanksinya kan? Betul? Siap. Teman-teman baca bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris teman-teman tolong ya, harus bisalah ya. Speak up itu apa sih teman-teman? Speak up gitu ya, luar biasa lah teman-teman. Sekarang kalau misalkan teman-teman ketika bahasa Inggris ya hanya bisa no, I, me, you, well. Aduh, luar biasa saya gitu ya. Saya membutuhkan apa sih yang tidak ada sekarang Google bisa terjebak semua ya teman-teman. Minimal dari sekarang ya sehari ya 5 kata apalagi cari berapa hari itu sehingga teman-teman nanti sudah belajar di sini. Jangan teman-teman bisa ini saya yakin diterima di mana-mana. Ya. Teman-teman mau nggak jadi pegawai pabrik? Saya yakin rata-rata nggak mau ya. Tapi kan kayaknya kan takdir ke situ ya. Betul nggak? Yang menentukan takdir siapa? Allah. Melalui siapa? Melalui kita. Ya, betul nggak? Kalau kita mau prosesnya, belajarnya, bacanya jarang gitu.
sukses bagaimana nanti teman-temannya? Padahal ilmu itu adalah baca. Kita itu nggak butuh orang yang pintar atau yang cerdas. Ya, kalau teman-teman ini sering baca, saya yakin jadi cerdas. Karena pintar itu bagian dari cerdas, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Semangat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Oke, next ya. Yang keempat adalah kesadaran hukum jadi hubungan berbangsa dan bernegara. Jadi berbangsa dan bernegara. Berbangsa itu bangsa itu apa? Berbangsa. Cahaya berbangsa itu apa? Bangsa itu? Berbangsa. Bangsa itu bangsa. Bangsa. Berbangsa bangsa. Hah? Bangsa. Ya. Bagian lah ya. Bangsa, berbangsa bangsa. Terus bernegara. Negara itu apa? Negara itu Pak? Neng. Guys, apa itu bernegara? Neng, bernegara itu apa, Neng? Negara itu apa? Apa negara? Negara mana? Negara. Bebas. Bukan negara apa? Menurut kalian apa? Luar biasa. Padahal bisa. Apalagi? Negara apa sih negara? Ada yang tahu negara? Yang pakai kacamata nih, yang cantiknya luar biasa nih. Ini kacamata nih. Negara apa nih? Negara apa nih? Siapa namanya? Bunga apa negara? Nah, satu lagi yang belum putih. Yang satunya lagi negara apa? Ada yang tahu kan negara? Negara apa sih? Negara? Atau saya kasih uang aja deh. Negara apa sih negara? Aduh. Suatu kumpulan masyarakat yang dipimpin oleh raja atau presiden Jokowi. Bisa. Jadi PR ya buat teman-teman, negara itu apa ya? Masa negara aja? Apa itu negara itu? Bisa tadi tinggal ditambahin lah. Apa negara itu? Negara apa sih? Kayak negara apa sih Ibu? Negara apa sih? Oke, tadi kan bagus tuh. Pos dulu buat apa ini? Ada sekumpulan orang, ya. Itu kan bangsa ya. Bangsa itu sekumpulan orang, benar nggak? Di tempat, di daerah tertentu ya. Ada kepala negaranya, jelas ya. Ada juga rakyatnya, gitu kan. Itu negara, itu negara seperti itu adalah negara seperti itu. Ada wilayahnya, ada teritorialnya, itu adalah negara ya, teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu tolong teman sering baca lah. Dan yang pastinya nanti ketika teman-teman mau kerja, hal seperti itu bisa dipakai ya. Karena yang sekarang dibutuhkan itu bukan cerdas, ya bukan pintar, tapi knowledge, pengetahuan umum. Apa tuh knowledge? Pengetahuan. Knowledge itu kan tidak hanya di kelas saja pintarnya, tapi semuanya gitu kan, seperti itu. Ada yang cita-citanya mau jadi dokter nggak? Guys, siapa tuh ngacung? Biar saya doain deh. Sok ngacung. Masya Allah. Tuh. Kita doakannya barakallah. Ada yang mau jadi bidan? Tuh, kita doakan. Amin ya Allah. Ada yang menjadi TNI? Ada? Agus? Ada yang jadi polisi? Ada yang jadi pengusaha? Amin ya Allah ya Rabbana. Ada yang mau jadi suster? Perawat? Ada?
Oke, ada yang mau jadi pencuri? Gimana teman-teman yang ngajem yang kemarin? Kan nggak mau seperti itu. Next, apa lagi kan yang mau kita bahas? Ini. Sip. Cara untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Yang satu menanamkan kesadaran hukum sejak kecil. Teman-teman dengan sendiri sebetulnya sudah diajari oleh orang tua mengenai hukum, ya norma, adat istiadat, seperti itu. Yang kedua meningkatkan pengetahuan tentang hukum kita kesadaran hukum. Sering baca-baca teman-temannya, sering like berita atau nonton Korea nonton, lapor gitu kan, sekali-kali nonton berita gitu kan. Ya, oke teman-teman, meningkatkan pemahaman hukum, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Oke, meningkatkan ketaatan dan hukum ya Pak. Mudah-mudahan teman-teman taat dan harus taat ya. Mulai dari segini taat, biar terbawa. Kalau teman-teman sudah mendisiplinkan diri dan taat ya, nanti ke bawah teman-teman. Saya rasakan seperti itu. Ke bawah sampai tua. Disiplin, datang dan tidur bersama. Udah biasa seperti itu. Atau misalkan kita biasa bangun 4:30 jam 4, udah biasa 3 jam 4 itu udah taat ya. Kalau teman-teman taat ya, itu bagian dari integritas teman-teman. Tahu integritas? Integritas tahu nggak? Integritas apa sih integritas? Integritas apa sih? Kamu integritas itu bahasa ini integritas itu, integritas itu. Jadi apa? Sesuatu yang ada dalam apa diri kita apa? Harus yang paling bawah. Seperti apa? Integritasnya jujur, disiplin, taat, baik, loyalitas, itu integritas. Jadi kalau di dunia perusahaan itu teman-teman ya ada yang namanya knowledge, ya, pengetahuannya, ada yang namanya skill ya, skill beda dengan knowledge ya. Ada yang namanya knowledge, skill, apalagi ya. Nah, 50%-nya itu adalah integritas. Yang lainnya cuma 10-15, pokoknya di bawah. Jadi yang paling besar integritas. Kalau teman-teman dimulai dari sekarang integritasnya baik, sadar hukum, ke bawah semua. Dan teman-teman ya yakin jadi orang berhasil. Amin. Amin. Luar biasa. Plus lagi buat kita semua. Melatih pola hukum ya. Seperti ini kan juga melatih ya. Polanya kan ya seperti ini gitu kan. Teman-teman taat, disuruh amin itu kan bagian dari ketaatan, benar ya? Nggak sadar ya teman-teman, sadar nggak gitu? Suruh plus berarti kan saya harus taat. Itu bagian dari ibadah hukum norma gitu. Benar nggak? Menanamkan sikap hukum yang ke-8, meningkatkan pemahaman masyarakat. Oke. Baik, sini baik. Aplaus dulu buat Bayu nih. Saya baru bawa dari Korea nih. Mas Bay namanya. Mas Bayu nih. Mas Bayu. Ini adalah Bayu ya. Namanya Bayu ya? Iya Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini teman dekatnya kalian ya. Ada teman dekatnya Ai. Ai mana ya? Perkenalkan namanya siapa Ai? Nama saya Bayu. Sekarang sama lagi KKN, cuma beda desa di Sukamiato. Plus dulu buat Kang Bayu. Dia adalah bagian dari Singa. Oke, thank you Bayu. Siap. Dari Korea. Oke. Plus lagi buat Kang Bayu, Mas Bay. Mau keras dong. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Luar biasa. Lanjut ya. Oh, udah selesai. Ini nomor telepon kita bisa dicatat ya. 08122172271. Catat dong, catat. Kalau misalkan teman-teman orang tua ya nanti yang butuh konsultasi hukum kepada kita bisa langsung telepon.
di kita itu ada yang namanya pendampingan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu ya. Walaupun kita bentuknya bukan LBH, walaupun ya, kantor hukum kita juga membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi apabila teman-teman di sini AAPP, Neng, ya, Aceh dan sebagainya, silakan tulis nomor apa Aceh, Nyai, nomor apa itu telepon kita ya. Dan nanti saya tagih di akhirat untuk subscribe ya. Subscribe gitu kan. Channel kita ya biar kita gak tambah gede gitu kan. Oke, aplaus buat kita semua. Semangat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Yuk semuanya. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman sampai saat ini? Ada. Siap. Apa? Kenapa dengan ahli kalau yang tetap korupsi kena hukumnya bisa segera lama-lama Pertanyaannya berat pertanyaan nih. Kalau yang korupsi katanya apa masa tahanannya sebentar gitu kan. Kalau yang dicuri kok bisa lama gitu kan. Ini bagaimana keadilan di negara ini? Mungkin seperti itu ya kan, tanyain aja nanti ke hakimnya seperti apa gitu. Kira-kira bagaimana? Jadi di kita itu ada yang namanya pidana khusus dan pidana umum. Pidana khusus tadi mengenai korupsi. Jadi bentuk apa undang-undangnya berbeda dengan pidana umum. Pencurian itu pidana umum. Tergantung daripada proses ya melakukan dugaan tindak pidananya. Agak berat kayaknya nggak masuk ke kalian nih, agak berat soalnya. Agak berat ini harus sama teman-teman mahasiswa soalnya agak berat gitu kan. Jadi intinya ya itulah hukum ya. Makanya teman-teman dengan pertanyaan tersebut bagus, baca lagi dan telah lagi kita juga baca. Jadi ya saya ingin teman-teman ya mengatakan teman-teman harus mengetahui tentang hukum dari seperti itu bagus. Biar ada orang yang bisa membantu ketika masyarakat membutuhkan. Mengenai hukum tadi kan pencurian ayam kok bisa masuk 2 tahun, sementara pencurian duit yang miliaran kok cuma 5 bulan, mungkin seperti itu ya. Saya juga nggak bisa jawab, hanya Allah yang tahu aja lah gitu. Intinya ya begitulah. Ya, gini. Teman-teman semua, ini berat pertanyaannya ya, berat. Hukum itu ada 2 ya teman-teman tadi. Ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya private. Apa private itu? Antara orang dengan orang. Itu namanya perdata. Kalau bersifat private diantaranya pidana, ya, tata negara. Private itu antara negara dengan orang. Tadi itu pencurian, korupsi itu masuk karena pidana, bukan karena pidana, masuk hukum publik, ya. Hukum publik ada lagi pidana khusus dan pidana umum. Pidana khusus tadi ada korupsi, pidana umum tadi pencurian. Itu kita bahas nanti aja lah, soalnya berat gitu kan, harus ke dosen gitu kan. Belum waktunya untuk itu. Intinya teman-teman kita belajar hukum lah sedikit ya. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi ya? Ada lagi? Ada? Nggak ada? Neng, ada pertanyaan? Dari Neng ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada. Apa teh? Tanyain teh. Umur saya berapa gitu kan? Apa teh? Jenis-jenis hukum apa saja? Jangan jenis hukum.
Tadi udah saya sebutkan ya, hukum itu ada dua, yang hukum publik dan hukum privat. Ya, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu hukum pidana. Ya. Hukum pidana itu publik. Jelas. Hukum privat diantaranya hukum perdata. Perceraian juga sama hukum perdata ya. Ya. Perceraian juga sama. Hukum administrasi negara itu juga hukum perdata juga. Hukum administrasi negara masuk perdata pidana, publik atau privat? Hukum administrasi negara. Hah? Ayo, Amel, yang tata, hah? Privat, benar. Plus dulu buat Ai. Ai dulu kalau bisa apa? Tata negara kan ya. Jadi administrasi negara privat atau publik? Jadi PR ya. Privat atau publik? Nah, biasa. Plus lagi buat PR. Oke, kalau administrasi privat. Ada lagi? Ya, ada dua jadi sayangnya. Ada yang mengatur orang dengan orang. Ada yang mengatur orang dengan negara. Kalau orang dengan orang disebut adalah hukum privat. Kalau orang dengan negara disebut hukum publik. Hukum itu secara besarnya ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Applause semuanya. Kita tutup dengan bacaan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anton yang telah menyampaikan materi serta kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Sekarang kita ada door prize ya buat yang aktif bertanya tadi. Ada Elsa, boleh menunjukkan. Boleh maju ke depan ya. Pemberian hadiah. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Oke, baik. Boleh silakan teman-teman untuk duduk. Oh, dipoto dulu. Oke, foto dulu katanya. Silakan. Oke, terima kasih. Behind the scenes.